Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempatnya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini pada kajian iktikaf Ramadan di kampus tahun 1447 Hijriah di Universitas Ahmad Dahlan. Pada pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh Al-Ustaz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno LC/MA. Beliau merupakan Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang insyaallah pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang kajian hadis tentang Ramadan. Baiklah, pada pagi hari ini marilah sama-sama kita membuka kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno LC/MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nural yaqin bi hidayatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita berbagai nikmat, terutama nikmat umur panjang. Kita sampai di Ramadan yang ke-20. Berapa Bapak Ibu? 22 ya. 22 Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita terus diberi umur panjang sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Tentu perlu kita catat bersama bahwa diberi umur panjang itu diharapkan terus bertambah makmur, baik makmur zahirnya maupun makmur batinnya, tercukupi kebutuhan pokok, bisa makan, bisa minum, punya pakaian. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini pernah menghitung pakaiannya belum, jumlahnya, kira-kira jumlah maksimal atau standar kita memiliki pakaian itu berapa Bapak Ibu? 20 lebih. Saya kemarin ngasih sakomari gitu. Meskipun ada pendapat pakaian itu
ayat yang ke-15, 16, 17, mungkin sampai 40 atau 50, nah itu perlu dizakati. Ada pendapat seperti itu. Sehat juga sebagai makmur dohir, bisa makan, bisa minum, punya pakaian, punya rumah. Tapi yang terpenting lagi Bapak Ibu, Muslim itu harus bertambah makmur batinnya. Jadi semakin hari kita semakin pandai mengelola hati. Ada yang menyebut mengelola nafsu. Jadi keinginan kita itu harus terus dibatasi. Termasuk saya kira ikut etika, kita berpuasa 1 hari harus berhenti untuk sholat 5 waktu, punya harta dalam batasan-batasan tertentu dizakati, itu dalam rangka ya tadi mengendalikan nafsunya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ini dingin atau panas ini di ruangan utama ini. Halo Bapak Ibu. Dingin. Oh cukup ya. Baik. Oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan kajian hadis, khususnya di bulan Ramadan. Saya khususkan lagi hadis-hadis nanti terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebagai pengantar aja, coba kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Di dalam Al-Quran disebut ya, bahwa sumber ajaran agama Islam, Quran dan hadis, atau bahkan mungkin juga boleh disebut Islam itu sendiri, ya, itu adalah petunjuk. Di dalam Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsinya agama Islam maupun ya termasuk ajaran-ajaran Islam itu yang sumbernya adalah Quran dan hadis itu adalah petunjuk. Kalau petunjuk itu memberikan arahan-arahan, dan petunjuk sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Bahkan bukan hanya beragama, kalau Bapak Ibu beli kendaraan motor atau mobil kan diberi buku petunjuk, betul ya Pak ya? Dibaca tidak? Dibaca tidak Pak? Bu? Oh tidak ya? Ya dibaca, sehingga tahu kapan harus ganti oli, kapan harus ganti apa lagi, kapas remnya, kapasitas bahan bakarnya berapa, bisa untuk berapa kilo estimasinya, dan seterusnya. Itu ada di buku petunjuk kan nanti. Termasuk dalam keseharian kita, ini banyak sekali petunjuk. Seperti kajian ini, saya diberi informasi petunjuk oleh panitia kajian pada subuhnya jam 5 sampai jam 6. Mulainya jam 5, berakhirnya jam 6. Meskipun tadi mulainya lebih dari jam 5, lebih 15, gak apa-apa. Karena rumusnya kalau pengajian itu mulai boleh telat, tapi berakhirnya tepat waktu. Setuju? Oh banyak yang setuju. Kan itu petunjuk Pak. Ya panitia menyebutnya
kasih undangannya. Ini tanggal Masehinya tanggal 11 kan, itu ya 11 Maret 2026. Mungkin kalau menyebut hijriahnya saya harus bertanya kan begitu. Karena bagi sebagian umat Islam di Indonesia, hari ini bukan tanggal 11, bukan tanggal 22 ya Ramadan, tapi ada yang 21 kan begitu. Nah itu petunjuk lah Bapak Ibu sekalian ya. Yang ikut iktikaf, banyak sekali petunjuk di masjid ini kan begitu. Apa itu? Dilarang tidur di dalam masjid. Kalau ngantuk boleh tidak Bapak Ibu? Boleh ngaji, ngantuk boleh tidak? Silakan ngantuk kan begitu. Jadi ini ada pemisah dan seterusnya. Petunjuk ya. Yang kedua di situ Al-Furqan sebagai pembeda. Nah ini kalau ini sudah ya memfungsikan lagi di akal kita kalau hubungannya dengan Al-Furqan. Manusia itu ya disebut sebagai manusia yang sebenarnya ya karena dia setiap hari harus mampu membedakan, ya puncaknya nanti membedakan al-haq wal batil. Tetapi setiap hari kita dituntut untuk pandai-pandai membedakan terus kan begitu. Ini kan ada tempat putra, ada tempat putri, jangan salah membedakan kan begitu. Oke. Jadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi bukan hanya itu, tapi termasuk mungkin bisa jadi sama-sama baik. Saya sering memberi ilustrasi karena ada kisah nyata Bapak Ibu. Ada seorang jamaah ya, mau melunasi, yaitu mau melunasi haji. Sudah mau keluar dari rumahnya, kemudian ada saudaranya datang mau pinjam duit, mau bayar untuk melunasi haji. Itu baik, membantu saudara yang membutuhkan itu baik, kan harus memilih. Nah jadi membedakan itu kadang-kala membedakan mana yang baik dan buruk, yang hak dan batil, tapi kadang-kadang ya sama-sama baik atau bahkan mungkin sama-sama buruk. Saya kira Bapak Ibu itu dituntut kita itu ya untuk terus memilih. Nah acuannya apa memilih ini nanti disebut baik, disebut ini petunjuk yang dituntunkan atau tidak ya Al-Quran dan Sunnah itu kan begitu. Itu sebagai apa kita nyebutnya kan sumber ya. Sumber itu kan tempat kembali. Kita melakukan pengajian seperti ini, kajian pada subuh, ini boleh atau tidak, itu kan karena kita sudah mengkonfirmasi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oh ternyata kalau di Muhammadiyah kan kemudian dikelompokkan ada mahdoh, ghairu mahdoh. Di situ ketat, ada yang longgar. Nah jadi kalau seperti ini kajian atau pendidikan itu kan aturannya longgar. Tapi kalau sudah terkait ibadah mahdoh, dia ketat, tidak boleh dirubah meskipun kita bisa merubahnya. Nah itu kemudian diletakkan kaidah-kaidah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sholat subuh 10 rakaat bisa atau tidak kita? Bisa tidak? Sholat subuh 10 rakaat bisa atau tidak? Nggak sepakat atau ini?
sholat subuh 10 rakaat bisa atau tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Persoalan pertanyaannya kita ubah, sholat subuh 10 rakaat boleh atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa tapi tidak diperkenankan karena sudah dikategorikan sebagai ibadah makruh dan seterusnya. Nah, pembeda petunjuk ya, kalau mau diklasifikasi lagi itu terkait dengan petunjuk untuk memandang hidup dan menjalani hidup. Jadi cara memandang hidupnya harus disesuaikan dulu. Saya sering bertanya ke jamaah, sudah sepakat belum kita tentang jumlah hidup itu? Berapa kali kita hidup? Lawannya hidup mati. Berapa kali kita mati? Sudah sepakat atau belum? Kalau belum sepakat, nanti orientasinya menjalani hidupnya berbeda, Pak. Kita Muslim jelas hidupnya 2 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orientasinya 2. Kalau bekerja selain dapat gaji juga dapat pahala. Kan begitu. Jadi ujrohnya, balasannya, makanya kan ada ujroh, ada ajrun ya Pak ya. Jadi ada gaji, tapi juga berpahala. Kan begitu. Orientasinya pasti dunia akhirat. Tidak boleh meninggalkan salah satunya. Terus itu, karena kita memandang hidup itu 2 kali. Dan begitu. Mati berapa kali Bapak Ibu? Oh, 1 kali. Ada yang 2 kali? Ini ngantuk banget ini. Mati itu 2 kali. Ya, Al-Baqarah 28. Ya, mati hidup, mati hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kamu ingkar? Bagaimana kamu ingkar kepada Tuhanmu padahal kamu itu mati? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kamu mati lalu hidup, lalu mati, lalu hidup lagi. Ya. Karena kita makhluk Bapak Ibu. Kalau makhluk itu tercipta. Kalau tercipta sebelumnya tidak ada, ketiadaan itu disebut juga dengan kematian. Berbeda dengan Khalik pencipta. Kalau pencipta dia tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Wal awalu wal akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tetap hidup dan Allah itu tidak pernah ngantuk. Yang ngantuk itu jamaah pengajian. Betul tidak? Oh, hantar. Jadi memandang hidup, yang hidup tidak hanya manusia saja. Saya sering merekomendasikan dan buku bagus sekali di majelis tajid itu, fikih air. Air itu makhluknya Allah. Nah, itulah ya. Di Bapak Ibu sekalian, yang hidup tidak hanya kita, hanya nih, maka interaksi kita kepada makhluk ciptaan Allah selain manusia itu juga harus ada petunjuk-petunjuknya. Berwudu menggunakan air seefisien mungkin, dan begitu. Apalagi ini ada fikih agraria ya, dan seterusnya ya, yang mungkin kadang dianggap ya itu kan batu, itu kan gunung, itu kan tanah.
perspektif petunjuk Quran hadis itu juga makhluknya Allah, ada interaksi, ada petunjuk-petunjuknya. Kalau memandang itu sudah benar Bapak Ibu, ya, baru kemudian menjalaninya itu juga harus pakai petunjuk hidup. Jadi menjalani hidupnya. Nah, kita hidup ini bermacam-macam. Saya kemarin takziah Bapak Ibu baru 24 tahun pulang dari kerja, tidak ada sakit, tidak ada apa. Orang tuanya shock betul karena pulang kerja kemudian bersih-bersih rumah ambruk, tidak ada penyakit, tidak ada apapun, ambruk. Sudah bawa ke rumah sakit, sudah tidak ada. 24 tahun. Ya umurnya berbeda-beda, secara jumlah, tetapi yang harus kita ketahui, yang penting kualitasnya. Tentu yang paling baik, yang panjang, berkualitas. Tapi kalau nggak panjang, tetap harus berkualitas. Jangan sampai yang ketiga, ya, panjang tidak berkualitas. Apalagi yang terakhir, tidak panjang, tidak berkualitas. Nah, itu dia. Jadi ada yang alhamdulillah nih kemarin mungkin jamaah yang iktikaf ada yang paling sepuh kemarin sepertinya hampir 75. Ya, alhamdulillah diberi umur panjang. Ya, ini dalam rangka supaya berkualitas dalam menjalani hidup, kan begitu. Khairun nas, dia sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi panjang, kemudian hasan, ya, baik. Jadi dalam rangka kita ingin mencari akhir yang baik, ini kita jelaskan kembali. Hadisnya masuk, ini sudah jam 6.35. Pokoknya harus berakhir jam 6. Harus tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari hadis yang ada di kitab Sahih Muslim, yang ditulis oleh Imam Muslim, yang menurut berdasarkan kualitasnya oleh para ulama disepakati sahih semua. Oke, jadi Kitabul I'tikaf, babul i'tikaf fi Ramadan. Ini hadisnya populer ya. Saya kemarin ikut kajiannya Ustaz Ali, ini dikutip juga. Tapi coba kita dalami lebih jauh sedikit Bapak Ibu sekalian. Wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadatsana Laits an Uqail an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Kalau kita baca hadis dalam kitab-kitab primer itu kitab yang mencantumkan lengkap hadisnya, pasti ada dua unsur Bapak Ibu. Satu yang disebut dengan sanad, yang kedua disebut dengan matan. Ingat ya, matan. Dulu ada mahasiswa salah menyebut mantan. Ya. Jadi unsur hadis ada dua, sanad dan mantan. Oh mantan. Mantan sebenarnya. Matan itu isi. Kalau mantan apa Bapak Ibu? Dan mahasiswa itu ya menyebut mantan itu Ustaz itu sampah. Sanad dan matan, ya. Sanad itu rangkaian periwayatan, sedangkan matan itu adalah isinya, substansinya. Jadi apa yang kita peroleh tentang informasi petunjuk yang khususnya
dari nabi yang sumbernya itu nabi, itu ada jalur periwayatan. Periwayatan itu pengkisahan. Ya. Riwayat itu kisah. Maka ini Bapak Ibu lihat situ ya, ada HR Muslim. HR itu hadis riwayat ya. Ini bukan honorarium ya Bapak Ibu ya. HR, hadis riwayat, maksudnya hadis kisah atau dikisahkan oleh Muslim Nabi itu. Maka sebenarnya di sini kan ya, telah menceritakan kepada kami di sini siapa? Berarti Imam Muslim. Jadi yang berkata di sini adalah Imam Muslim. Kemudian dituangkan dalam kitabnya, yaitu Sahih Muslim. Kemudian menyebutlah guru-gurunya. Gurunya Imam Muslim itu Qutaibah. Qutaibah punya guru lagi Alain punya guru lagi Uqail punya guru lagi Az-Zuhri punya guru lagi Urwah punya guru lagi Aisyah punya guru lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi puncaknya guru itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beragama kita itu harus otentik. Jadi nas-nasnya ya, itu harus bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tradisi sanad ini hanya dalam Islam Bapak Ibu. Ya. Dan ini bisa coba sebelum ke matangnya Bapak Ibu ya, coba kita sudah rangkumkan. Nama-nama itu tidak hanya sekedar tulisan nama dalam kitab, tetapi bisa ditelusuri biografinya. Ini menunjukkan bahwa kita beragama itu ya, orang menyebut ilmiah, orang bisa menyebut, bisa dipertanggungjawabkan. Siapakah di situ misalnya Uqail bin Khalid, ya. Siapakah di situ Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu kita bisa melacaknya. Kalau tidak bisa terlacak, maka nanti perawi yang ada di dalam hadis itu, rangkaian sanad dan rangkaian perawi yang menceritakan, maka nanti akan dikasih tanda besar. Ini orangnya majhul, tidak diketahui terkait biografinya. Maka kalau kita belajar hadis Bapak Ibu, selain kemudian baca kitab hadisnya, pasti nanti ada kitab-kitab pendukungnya. Khususnya nanti ada dua. Kalau sanad itu nanti akan ya kita dianjurkan, sangat dianjurkan kalau studinya lebih lanjut untuk membaca kutubut tarojum atau kitab-kitab biografi, atau sering disebut juga dengan kutubul rijal, kitab-kitab tentang para perawi. Rijal itu laki-laki ya. Itu dulu ada yang bertanya, Ustaz, itu Pak, kenapa kutubul rijal tapi tidak ada kutubul nisa atau kutubul mar'ah begitu ya? Karena memang porsi jumlah para perawi hadis itu banyak yang laki-laki. Jadi secara jumlah ya mayoritas periwayat itu laki-laki. Apakah ya jumlah yang perempuan kemudian tidak ada tapi jumlahnya sedikit? Maka penyebutan kadang-kadang kan kemudian berdasarkan yang banyak, ya generalisir. Sama seperti kalau kita belajar ulumul Quran, kalau Bapak Ibu ini kan baca Quran semuanya. Sudah hafal berapa kali Bapak Ibu? 10 kali ya? Alhamdulillah. Oke ya, itu perhatikan kan ada di awal surat itu kan ada informasi jumlah ayat, nomor surat, urutannya mushaf, lalu kemudian ada Makkiyah dan Madaniyah, kan begitu ya? Jadi penyebutan Makkiyah Madaniyah itu sebenarnya dalam beberapa surat itu penyebutan mana yang turunnya paling banyak di atau masa sebelum hijrah
atau setelah hijrah? Kalau sebelum hijrah kan dia Makkiyah, setelah hijrah itu Madaniyah. Seperti Al-Baqarah. Oke. Kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Imam Muslim itu sebagai mukharrij. Mukharrij itu yang mengeluarkan hadis, mukharrij. Sering juga disebut dengan mukharrij itu kadang diterjemahkan kan yang mengeluarkan ya. Disebut juga dengan kolektor, nah, gitu. Yang mengkoleksi. Jadi ada hadis pada masanya itu disampaikan di mana-mana kan begitu majelis-majelis, lalu kemudian Imam Muslim mengoleksinya, dikoleksi lalu kemudian beliau tulis, ya, koleksi, ya, mengkoleksi, kolektor kan begitu, mengumpulkan, yang mengumpulkan hadis dan kemudian menuliskannya. Imam Muslim wafat tahun 261, kemudian punya guru Qutaibah ya. Bahkan tidak hanya biografi lahir dan wafatnya, tapi yang terpenting lagi kalau dalam sanad, kajian sanad itu nanti statusnya dia itu sebagai perawi yang diterima atau ditolak. Ya. Dia itu suka berbohong atau tidak. Nanti kan ada syaratnya adil dan dhabit, kredibilitas spiritualnya, beragamanya bagaimana, pernah melakukan dosa besar atau tidak, menjaga muru'ah itu wibawa. Ada dalam kitab ini Bapak Ibu, mari menemukan lagi. Ada seorang periwayat itu kalau guyon itu apa ya? Tanda. Bercandanya keterlaluan sehingga banyak para muhadis yang menolak riwayatnya. Bercandanya bagaimana? Ada dua, ya dia itu melakukan guyonannya itu terlalu berlebihan. Satu, ketika dia itu pergi ke Mekah melakukan haji, dia membawa kalajengking, lalu kemudian kalajengkingnya dilepaskan di sekitar Ka'bah. Dengan kurang kerjaan ya Pak ya. Yang kedua, dia itu suatu hari membawa tinta, kemudian malam-malamnya tinta itu dimasukkan ke tempat penampungan air yang itu digunakan untuk berwudu. Nah subuh-subuh kan jamaah pada berwudu. Nah airnya itu sudah dicampur dengan tinta, maka wajahnya jamaah sholat subuh itu wajahnya pada tinta. Ini kan guyonnya terlalu ya. Sedemikian itu dicatat oleh sekalian. Oke yang lanjut alaih ya. Imam besar ini Uqail muridnya Az-Zuhri, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, penghibur hadis pertama. Kemudian Urwah, ini keponakannya Aisyah, putra dari Asma binti Abu Bakar, jadi kakaknya Aisyah. Oke. Lalu kemudian pada level sahabat yang meriwayatkan adalah istrinya. Jadi istri Nabi atau saudara-saudaranya Nabi yang penyebutannya dalam ilmu hadis tetap disebut sebagai sahabat. Sahabat itu adalah siapapun yang bertemu dengan Nabi ya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi tidak cukup bertemu, tapi juga harus meninggal dalam keadaan beragama Islam. Atau kita ini kan diharapkan nanti meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat. Ada yang bertemu tapi tidak Muslim, tidak, ya meninggalnya kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak disebut sebagai sahabat.
Dan bertemu secara fisik. Nah, ini dia penting. Karena ada sebagian ulama boleh bertemunya itu lewat mimpi. Tapi dalam ilmu hadis, pertemuan itu harus pertemuan secara fisik. Artinya orang-orang yang hidup di masa Nabi. Karena kan ada hadis Nabi ya, umatnya itu kan bisa bertemu lewat mimpi, bertemu Nabi lewat mimpi. Karena ada beberapa orang yang mengaku saya bermimpi ketemu Nabi dengan mengikuti ciri-ciri dan seterusnya. Yaitu pengalaman subjektif, silakan saja. Pengalaman subjektif, tapi harus hati-hati ciri-cirinya seperti apa. Anda harus tahu, maka harus membaca Syama'il Muhammadiyah itu menjadi penting. Bagaimana tubuhnya Nabi, jangan-jangan kemudian ya dalam mimpinya itu setan kemudian mengaku-ngaku, aku Nabi, kamu melakukan ini dan seterusnya. Dan kemudian meminta untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, nggak perlu sholat dan seterusnya, tapi mengaku Nabi hadir. Itu ya. Ya jadi sahabat Bapak Ibu sekalian, Aisyah binti Abu, ya, istri Rasulullah, sumber utama hadis ini. Rawi akla, sering disebutnya periwayat yang paling atas. Nah ini lanjut Mas. Jadi sudah nyambung. Nah ini biografi atau terkait Aisyah lah kita sampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Terkait dengan keutamaan Aisyah. Satu-satunya istri Nabi yang gadis. Kemudian kesuciannya dibela oleh Allah. Jadi kalau kita baca dalam surat An-Nur ya, terkait dengan tuduhan keji bahwa Aisyah itu tertinggal ya dari perjalanan karena apa ya, ada yang tertinggal hilang itu dicari, kemudian dituduh melakukan zina. Itu tuduhannya berat Bapak Ibu sekalian. Mengaku tidak ya, tetapi kemudian ini harus nunggu wahyu. Dalam beberapa riwayat Nabi juga sedih karena wahyu tidak turun-turun Pak. Dalam riwayat itu disebutkan kurang lebih ya untuk menjawab tuduhan itu ya, tuduhan dari Aisyah itu kurang lebih 1 bulan orang tertuduh digantung statusnya ya, dalam waktu 1 bulan. Wah itu berat sekali ya. Tapi kemudian dibela, turunlah ayat ya, bahkan tidak hanya 1 ayat tapi ayat yang ke-11 sampai 20 dan seterusnya gitu ya. Tidak perlu kita. Nah ini keutamaan juga Bapak Ibu, Aisyah itu Amr bin As ya, pernah bertanya, ayun nasi ahabbu ilaika, siapa yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Kemudian ditanya lagi, itu kan perempuan. Minar rijal, kalau laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Abu Bakar satu sebagai orang yang dewasa yang pertama kali masuk Islam, yang paling juga mencintai Nabi ya. Tapi juga beliau adalah mertua juga. Kemudian Abuha, bapak.
Fa'adda rijal, lalu kami menyebutkan beberapa. Fasakata makhafata ayyaj'alani fi akhirih. Nah, ini kemudian Amr bin As diam karena takut tidak disebutkan. Karena menyebutkan inginnya kan bertanya nanti siapa yang paling kau sayangi, kau cintai, kan? Kamu kan gitu. Tapi menyebut orang lain, ternyata orang lain itu banyak saja. Pasangan. Baik. Kita masuk ke hadis matanya. Jadi sanadnya begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya satu persatu diurai kan begitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa hadis itu nanti bersambung sanadnya. Ya. Jadi setiap perawi itu betul-betul ada pertemuan menyampaikan hadis, hubungan guru dan murid. Ya. Jadi dari Imam Muslim sampai kepada Aisyah sampai kepada Nabi itu tidak terputus. Ya. Karena kadang-kadang nanti ada perawinya bisa majhul atau hilang. Di sini ada satu periwayat harusnya tidak pernah bertemu tapi menyebutkan. Ada disebutkan tadlis, ada mursal, ada munqati dan seterusnya. Sekarang kita masuk yang saya labeli dengan hijau. Karena ya'takif al-ashral awakhir min Ramadan. Kita mulai dari kata per kata. Ini yang hadis ini berarti hadis fi'li ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam matan itu nanti bisa qauli, fi'li, bisa takrir. Jadi apa yang diucapkan Nabi bersabda. Jadi seorang sahabat menyebutkan Nabi bersabda. Ini berarti qauli, ucapannya Nabi. Dulu ada pertanyaan kritis Bapak Ibu sekalian, bagaimana membedakan ini hadis Nabi dengan Al-Quran yang kedua-duanya keluar dari mulutnya Nabi, betul ya? Kalau Al-Quran kan Jibril, semuanya sumbernya Allah. Tapi kemudian bagaimana membedakan ini Quran? Ya, menyebutkan misalnya Inna anzalnahu kan dari Nabi juga kan, disampaikan kepada sahabat. Atau kemudian Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat atau hadis ini. Bagaimana membedakan? Cara membedakannya ada beberapa. Satu, kalau Al-Quran sejak awal itu sudah ditulis. Artinya ketika Nabi menerima wahyu yang itu sumbernya Allah, lalu kemudian meminta sahabat yang lain ini ditulis. Ini Al-Quran. Selain itu hadis. Maka hadis itu ditulisnya belakangan. Baik, tinggal 5 menit lagi. Pun ngantuk dereng. Halo. Ngaji, pengajian ngantuk boleh tidak? Oh boleh, ya sudah, dilanjutkan. Ya. Oke. Baik. Iktikaf, Nabi beriktikaf. Jadi ini kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Andi ya. Kami coba beberapa nih Bapak Ibu sekalian pengertian iktikaf menetap di masjid ya. Kemarin diskusinya sudah. Kalau kita lihat di nomenklaturnya kementerian itu Bapak Ibu ya, penyebutan masjid itu banyak. Orang berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini coba ya. Di nomenklatur Kementerian Agama itu ada masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid agung, masjid besar, ada jami. Ini belum lagi nanti istilah-istilah yang ada di masyarakat. Ada musola, ada langgar, ada surau. Ada lagi nggak? Sholat di langgar boleh atau tidak? Lo nggak
Boleh. Sholat dilanggar? Boleh. Iktikaf dilanggar boleh tidak? Masjid itu ya atau musola ya, itu kan fungsi utamanya, fungsinya itu untuk sholat. Maka di situ dikumandangkan azan, khususnya sholat 5 waktu. Maka terkait dengan iktikaf itu yang diperkenankan itu dikaitkan dengan tempat sholat yang digunakan ya, apa itu didirikan sholat 5 waktu. Karena nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, saya kemarin ditanya Ustaz, boleh nggak kalau kemudian iktikaf di tempat sholat, penyebutannya bisa masjid, musola, surau, di mall itu Pak, itu kan biasanya di bawah basement, itu kan ada tempat sholat di parkiran itu. Boleh nggak di situ kita beriktikaf? Boleh tidak Pak? Ya dikembalikan kepada pengertian masjid yang dikaitkan dengan sholat yang 5 itu. Oke ya. Maka termasuk di rumah Bapak itu kalau misalnya ada musola, begitu ya, ada ruang khusus di situ tempat sholat. Tetapi karena di situ tidak secara rutin didirikan sholat 5 waktu, ya, maka itu tidak termasuk. Begitu ya. Cirinya Bapak Ibu disebut masjid atau musola atau lagi surau masjid raya Jami. Kalau dikumandangkan sholat azan, ya, itu semua aktivitas harus berhenti, siap untuk melaksanakan sholat. Karena fungsi utamanya untuk sholat. Artinya dipakai pengajian, kajian, dipakai apa misalnya di masjid itu, ya PPA itu boleh Pak. Tetapi kalau sudah dikumandangkan azan, maka aktivitas ya di masjid itu harus berhenti, harus kemudian kepada fungsi yang utama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya sudah jam 6 tadi pengajiannya, berakhirnya harus tepat waktu. Insya Allah nanti kita sambung karena saya diberi jadwal 2 kali. Jadi nanti bisa kita lanjutkan. Ini terkait dengan hadis khususnya yang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita diberi umur panjang, diberikan kesehatan, semoga iktikafnya lancar semua. Allahumma amin. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung waktu kajian iktikaf Ramadan di kampus di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Rahmadi Wibowo Suwarno LCMA yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa, dan kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah mendengarkan dengan seksama, semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Marilah sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan takbir dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta